Aku juga. Pengertian pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama dalam kesastraan bahasa Indonesia yang dikenal luas dan digunakan dalam beragam bahasa Nusantara. Pantun adalah ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menghibur, mendidik, bahkan memberikan teguran kepada orang lain. Oleh karena itu, pantun sering digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti acara adat dan kegiatan lainnya oleh berbagai suku bangsa di Nusantara. Ciri-ciri pantun diantaranya yang pertama, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Yang kedua, memiliki pola. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Dan yang keempat, tidak ada nama penulis. Unsur-unsur pantun. Yang pertama ada unsur intrinsik. Yang dimaksud dengan unsur intrinsik dalam pantun adalah tokoh, tema, amanat, setting atau tempat, dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Yang kedua ada unsur ekstrinsik, merupakan unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik juga bisa disebut dengan latar belakang, sebuah keadaan yang menjadi penyebab munculnya pantun. Contoh pantun. Tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging, banyak harta miskin ilmu, bagi rumah tak berdinding. Syair adalah jenis puisi berirama yang berasal dari daerah Arab dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Saat itu, syair telah mengalami perubahan bahasa menjadi bahasa Melayu klasik. Unsur syair terdiri atas unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik syair terdiri atas baris-baris yang bersama-sama membangun bait-bait. Selanjutnya, bait-bait itu membangun keseluruhan makna. Unsur-unsur intrinsik syair. Berikut unsur-unsur intrinsik syair. 1. Tema, yaitu gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. 2. Nada, yaitu sikap tertentu penyair terhadap pembaca. 3. Suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca syair. 4. Pesan, yaitu tujuan yang hendak dimaksud penyair dalam menciptakan syairnya. Ciri-ciri syair. 1. Biasanya terdiri dari 4 baris serangkap. 2. Bersaja a. 3. Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Sebuah syair biasanya menceritakan suatu kisah. 4. Suku kata dalam setiap baris adalah sama, yaitu 4 perkataan dan 8-12 suku kata dalam satu baris. Pengertian gurindam adalah sajak 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Gurindam adalah satu bentuk puisi yang berasal dari Tamil atau India yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan soal, masalah, atau perjanjian, dan baris kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Gurindam terdiri atas 2 baris dalam setiap bait. Kedua baris ini berupa isi, berumus AA, dan merupakan nasihat atau sindiran. Ciri-ciri gurindam. Yang pertama itu, tiap bait terdiri atas 2 larik atau baris. Yang kedua, 2 baris dalam gurindam membentuk kalimat majemuk. Yang ketiga, antara baris pertama dan baris kedua memiliki hubungan sebab akibat. Baris pertama memuat soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisikan jawaban, soal, atau akibat masalah atau perjanjian pada baris pertama.
Yang keempat, isi gurindam tercantum pada lari kedua. Yang kelima, umumnya gurindam berisikan nasihat atau pelajaran. Yang keenam, jumlah suku kata tiap baris tidak tetap, tetapi biasanya berjumlah antara 8 hingga 12 suku kata. Yang ketujuh, ada gurindam yang bersajak penuh, AA, BB, CC. Namun, ada pula yang tidak. Unsur gurindam yang pertama yaitu unsur pembangun fisik. Poin A yaitu unsur intrinsik yang terdapat tema, tokoh, penokohan, latar, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, dan alur. Kemudian lanjut ke yang B yaitu unsur ekstrinsik yang terdapat latar belakang penulis dan latar belakang masyarakat. 2. Unsur pembangun batin, seolah-olah dapat dilihat, seolah-olah dapat didengar, seolah-olah dapat dirasakan, seolah-olah dapat diraba. Kemudian dari selain kedua unsur tersebut, unsur-unsur lain dapat ditemukan dalam gurindam adalah rima AA, 2 lari per baris, hanya mengandung isi tanpa adanya sampiran. Bangun pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjamu tamu menggunakan nampan, tamu dijamu dengan kue sagu. Apalah guna berparas rupawan kalau lupa sholat 5 waktu. Sebelum pergi jangan lupa makan, agar hari tidak penuh gundah. Terima kasih sudah diingatkan, tak akan lupa waktu ibadah. Panca indera salah satunya lidah, lidah pendek, kepala bundar. Masih muda tekunlah ibadah untuk menuju jalan yang benar. Ada singa mengejar macan, keduanya akhirnya berkelahi. Jalan yang benar adalah tujuan untuk meraih ridho ilahi. Kelap-kelip bintang menari, indah warnanya di langit Itali. Karena itu keputusan ilahi, mari segera perbaiki diri. Siang-siang pergi ke Sukabumi, Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat. Di atas pohon ada buah durian. Cakep! Duren diambil oleh si Agus. Cakep! Untuk Bu Cherry kami yang keren, Berilah kami nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.